أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين على حبيبنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kepadanya kita memohon, meminta dan bersandar. Selawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita semua kelak kita menjadi umatnya yang istiqamah. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, karena takwa merupakan bekal yang paling efektif untuk hidup dunia akhirat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak menghafal hadis Nabi, beliau menghafal hadis Nabi sekitar 5.374 hadis. Suatu saat dia sedang kelaparan dan dia berharap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak dia untuk makan ataupun santap di rumahnya. Tapi satu sahabat pun tidak ada yang mengajak beliau untuk makan ke rumahnya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau dengan kalimat, "Ya Abu Hurairah, ta'al." Abu Hurairah, kemarilah. Maka ketika Abu Hurairah mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang Nabi sampai ke rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu nyampe di rumah Nabi kita bertanya kepada istrinya, "Adakah makanan hari ini hendak kita makan?" Maka dijawab oleh istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ada hanya susu satu mangkok ya Rasulullah."
Ketika Abu Hurairah mendengarkan jawaban istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, satu mangkok susu, bagaimana mungkin aku kenyang? Belum lagi Nabi dan keluarganya, bagaimana mungkin kami akan kenyang dari satu mangkok susu? Ujar Abu Hurairah dalam hatinya. Saat itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk memanggil ahli suffah. Ahli suffah adalah para sahabat yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Jumlah mereka sekitar 30-an orang. Maka karena yang menyuruh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah pun pergi memanggil ahlu suffah yang jumlahnya 30-an orang itu. Dan mereka masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menyuruh Abu Hurairah untuk menuangkan susu itu ke gelas dan menyodorkannya kepada seluruh ahlu suffah yang jumlahnya 30-an orang itu. Dan semuanya mereka minum dan kenyang. Di antara salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan minuman sedikit bisa dimakan ribuan orang, bisa diminum oleh ribuan orang. Maka itu pun terjadi pada saat itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal satu mangkok susu sedikit. Tapi mereka semua minum dan kenyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas dan menuangkan susu itu ke gelas dan menyuruh Abu Hurairah untuk minum. Abu Hurairah pun minum dan Abu Hurairah kenyang. Kata Abu Hurairah, "Kafaitu ya Rasulullah, aku sudah kenyang ya Rasulullah. Seluruh lambung saya sudah penuh dan saya pun sudah merasa kenyang ya Rasulullah," kata Abu Hurairah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas dan menuangkan susu itu ke gelas dan memberikan kepada istrinya. Istri Nabi kita pun minum dan kenyang. Dan yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas dan menuangkan susu itu, Nabi pun minum dan Nabi pun kenyang. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sejarah singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa ini, tentunya memberikan inspirasi kepada kita yang luar biasa. Kenapa tidak? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tuan rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga saat kondisi sedang lapar, sedang haus. Begitu juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita lebih mengutamakan para sahabatnya. Nabi kita lebih mengutamakan orang miskin. Nabi kita lebih mengutamakan rakyatnya ketimbang keluarga maupun dirinya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta terhadap sahabat, terhadap fakir miskin ketimbang keluarga maupun dirinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini, hari-hari ini merupakan hari-hari yang sangat sulit bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya dampak COVID-19 ini adalah semakin bertambah orang-orang miskin, orang-orang fakir di sekitaran rumah kita. Maka oleh sebab itu tugas kita adalah bagaimana kita saling bergotong royong, saling membantu, memberi, berbagi kepada tetangga kita, saling berbagi, memberi kepada jemaah kita, kepada orang yang kita kenal, kepada umat kita. Karena hari ini semakin banyak orang-orang susah, semakin banyak orang-orang miskin membutuhkan uluran tangan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu mereka? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan membantu mereka? Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan bergotong royonglah kalian, saling membantulah kalian dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian bergotong royong membantu dalam maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika ada orang yang sholatnya luar biasa, bahkan dia sholat di saf pertama, puasa 1 bulan pada bulan Ramadan gak pernah tinggal, tapi kalau pelitnya na'udzubillah, kata Upin Ipin adalah kadekut, bagaimana mungkin dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kalau pelitnya na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah Anda, tahukah kalian siapakah yang mendustakan agama itu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang tidak peduli ataupun menghardik anak yatim. Dan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli ataupun tidak mau memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya solusi kita hari ini adalah bagaimana kita bergotong royong, bagaimana kita saling berbagi dan memberi sesama kita, sesama umat kita, tetangga kita maupun jemaah kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan kita sepanjang zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang luar biasa. Nabi kita lebih mengutamakan rakyatnya. Nabi kita lebih mengutamakan fakir miskin. Nabi kita lebih mengutamakan para sahabatnya ketimbang keluarga maupun dirinya. Maka sesungguhnya kalau adalah orang semacam ini pada hari ini, sesungguhnya itu merupakan teladan yang luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi adalah orang yang paling dermawan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan rakyatnya, lebih mengutamakan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang fakir miskin di sekitarnya daripada keluarga maupun dirinya sendiri. Mudah-mudahan dalam kondisi-kondisi sulit ini kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya ketika hubungan partikel kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya juga hubungan sesama manusia ataupun hablum minan nas kita, sesama kita semakin baik, semakin peduli, semakin mau berbagi dengan jemaah kita, dengan orang-orang miskin di antara kita. Mudah-mudahan khutbah ini memotivasi kita semuanya untuk saling berbagi dan memberi, terutama di masa-masa sulit ini. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.